Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Ini terlalu besar. Di dalam kehampaan halus itu, sosoknya bahkan lebih kecil dari debu ruang. Suyun memandang Fang Han yang menampilkan kemampuan ilahi mengguncang langit. Saat ia menarik tangannya, banyak roh dan senjata sihir langsung terhisap masuk. Satu persatu orang kembali tercengang. Mereka awalnya mengira Fang Han hanya mengumpulkan sebagian senjata sihir. Tak disangka, ia begitu ganas, berniat menyapu bersih semua senjata sihir di tempat ini. Baru saja Fang Han meledakkan kekuatan dahsyat, membuat semua orang merasakan ancaman dan berhenti sejenak. Dalam sekejap, ia menampilkan kemampuan ilahi misterius, menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Entah metode apa yang ia gunakan, semua senjata sihir dan urat nadi roh justru menyusut, lalu terjun ke kehampaan dan terbang menuju dirinya. Bukan hanya bisa mengumpulkan semuanya, bahkan tidak terdeteksi. Siapa yang berani melakukan ini? Ingin merenggut semua urat nadi roh dan senjata sihir. Mana mungkin semudah itu? Kehampaan, hancur. Wajah Pangeran Ziwei membeku dingin. Kali ini ia bertarung habis-habisan hingga bermusuhan dengan klan Makino, tetapi tidak mendapatkan apapun. Jika semuanya dirampas begitu saja, itu benar-benar kekalahan besar. Tubuhnya bergetar di udara. Kedua tangannya membentuk segel, lalu ia mengaktifkan seni rahasia surga. Seketika, kehampaan retak. Namun di dalam ruang kosong itu, sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul. Jernih seperti kristal, murni seperti kaca. Di dalamnya tampak bayangan para dewa. Sekali mencengkeram, energi roh langsung tertekan. Teknik tinju kekaisaran pembantai ungu miliknya langsung hancur. Bom! Pangeran Ziwei mundur 3 langkah, seolah menerima hantaman berat. Darah segar muncrat dari mulutnya. Energi abadi yang mengerikan. Siapa itu? Semua ahli terkejut. Mereka menyapu kehampaan dengan indera ilahi, namun tidak menemukan apapun. Fang Han kini menyatu dengan partikel yang lebih kecil dari debu ruang. Bahkan Dewa Emas hanya mampu menembus hingga tingkat debu ruang, tidak lebih kecil lagi. Bagus, meski ada beberapa keberadaan kuat, mereka belum cukup untuk mengancamku. Fang Han melihat urat nadi roh yang tersisa serta senjata sihir yang terus terbang menuju dirinya. Hatinya sedikit bergetar oleh kegembiraan. Itu adalah kekayaan besar, puluhan senjata sihir tingkat menengah, dan 4 atau 5 artefak abadi tingkat atas. Setiap artefak tingkat atas cukup untuk membunuh Dewa Emas biasa. Namun kini, semua itu tidak mampu melawannya. Hanya bisa direbut paksa. Di antara senjata sihir itu terdapat bendera, lonceng, bangunan, jaring, pedang, tombak, menara, kuali, tungku, bahkan busur raksasa. Setiap artefak mengandung hukum Dewa Emas yang begitu padat hingga membentuk pola dao yang misterius. Hanya dari auranya saja sudah cukup menekan langit dan bumi. Jika semua ini dilebur ke dalam Tianmen, mungkinkah naik menjadi artefak abadi tingkat menengah? Satu langkah mencapai langit, Fang Han telah menyiapkan beberapa urat nadi roh. Begitu terkumpul, ia akan langsung memurnikan semuanya dan melakukan terobosan. Gemuruh, urat nadi roh satu persatu memasuki kristal negara dewa dalam tubuhnya. Energi roh yang luar biasa, benar-benar nyaman. 24, 25, 30, 35, 40. Namun tepat saat itu, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kedalaman makam. Cahaya itu tajam dan dingin, seperti alam semesta gelap yang terbelah oleh kilat penciptaan pertama. Mengandung niat memotong segala sesuatu. Dalam sekejap, hubungan antara Fang Han dan semua senjata sihir terputus. Apa ini? Wajah Fang Han berubah drastis. Ia segera mengaktifkan teknik penglihatan ilahi dan melihat seorang pemuda berdiri tegak seperti tombak. Wu Chang, dialah penjahat nomor 1 surga. Satu tebasan pedang itu, melampaui tingkat Dewa Emas. Dengan santai, ia memutus semua keterkaitan energi, seolah memisahkan Fang Han dari dunia. Jika bukan karena Fang Han memahami kesatuan langit dan bumi, tebasan itu cukup untuk mengasingkannya ke kehampaan abadi. Pedang segel agung. Suyun berteriak panik. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Tenang, Fang Han tetap dingin. Tubuhnya bergetar, kristal negara dewa menyatu kembali dengan frekuensi langit dan bumi. Segala gangguan langsung lenyap. Cahaya pedang itu sudah mendekat. Fang Han langsung mengaktifkan teknik tinju era, tangannya berubah berkali-kali,
mencoba menangkap pedang itu. Namun pedang itu licin seperti bayangan hantu, malah berbalik menyerang Suyun dan Yuyun. Tidak baik, keduanya pucat. Mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan itu. Fang Han melangkah maju, aura leluhur terpancar dari tubuhnya. Ia mengaktifkan seni rahasia 33 langit ciptaan, meluncurkan puluhan juta bayangan teknik, lalu dengan satu gerakan pamungkas. Mencuri, menangkap, menekan. Ia langsung menangkap cahaya pedang itu dan menyegelnya ke dalam Tianmen. Bagus, suara dingin Wuchang terdengar dari kedalaman makam. Aku tidak menyangka ada orang sepertimu di tingkat Dewa Emas. Jika ingin membalas dendam, datanglah mencariku di kedalaman makam. Fang Han hanya mencibir dalam hati. Namun ia juga menjadi lebih waspada. Begitu ia mencoba melacak sumber pedang, sosok Wuchang sudah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, semua senjata sihir dan urat nadi roh yang tadi hampir ia dapatkan kembali tersebar ke segala arah. Rebut, para ahli langsung bergerak liar. Dalam sekejap, Pangeran Ziwei, Pangeran Miao Luo, para ahli surga, serta klan Makino berhasil merebut banyak harta. Sial, Fang Han tidak bisa menghentikan semuanya. Dalam sekejap, semua harta telah jatuh ke tangan orang lain. Niat membunuhnya membumbung tinggi. Aku akan membalas ini, Wuchang. Namun ia menahan diri. Pergi, kenapa tidak membunuh mereka dan merebut kembali semuanya? Tanya Suyun. Fang Han menggeleng. Tidak sesederhana itu, terlalu banyak ahli di sini. Jika aku bertindak, identitasku akan terbongkar. Matanya berkilat. Selain itu, Wuchang sedang mengumpulkan urat nadi roh tingkat raja. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Tiba-tiba telinganya bergerak. Pasukan Protoss sudah masuk. Tanpa ragu, Fang Han menghilang ke dalam kedalaman makam. Di seluruh lorong, para Dewa Emas juga bergegas masuk. Situasi semakin kacau. Badai besar akan segera meledak. Semakin banyak kekuatan besar yang memasuki makam ini. Menurutmu, apakah makam ini akan menjadi tempat pemakaman mereka? Fang Han melesat cepat menembus kedalaman makam, mencari jejak Wuchang serta aura urat nadi roh tingkat raja. Namun, ia diam-diam meninggalkan sebagian kristal negara dewanya di berbagai lorong makam, mengamati segala sesuatu dari kejauhan. Ia melihat pasukan Protoss terus mengalir masuk dari pintu masuk makam tanpa henti. Di antara mereka, beberapa kelompok Dewa Emas dari kekuatan besar langsung bertarung, menerobos arus pasukan Protoss dan masuk lebih dalam. Jelas, kelahiran makam Wu Sengjun telah menyebar luas. Banyak ahli sudah mengetahui kabar ini. Sebuah makam setengah langkah penguasa langit memang cukup untuk mengguncang dunia. Tatapan Fang Han mengunci ke arah pasukan Protoss. Beberapa bayangan melintas bebas, membantai pasukan Protoss seperti memotong rumput. Dalam sekejap, banyak prajurit Protoss tewas di tangan mereka. Mereka mengenakan pakaian berbeda, tetapi auranya sangat mirip. Sedikit menyerupai Wuchang, namun juga berbeda. Mereka semua adalah Dewa Emas. Sedangkan Wuchang adalah dewa leluhur, eksistensi yang melampaui Dewa Emas. Wus! Salah satu bayangan bergerak. Seorang pemimpin besar Protoss tingkat Dewa Emas mencoba menghadang, namun sekali tebas, tubuhnya terbelah menjadi dua. Kekuatan bayangan itu hampir setara dengan para pangeran seperti Ziwei, Murongxi, dan Jin Yuyu, bahkan jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan Fang Han, dalam kondisi tanpa mengeluarkan kekuatan 33 kali lipat. Sepanjang perjalanan, Fang Han telah melahap banyak Dewa Emas. Dari kura-kura dewa, Murongxi, Jin Yuyu, hingga para pengikutnya, bahkan pasukan Makino, semuanya telah memperkuat hukum Dewa Emas dalam dirinya. Namun bayangan ini tetap bisa menyamai dirinya. Betapa mengerikannya. Feng, mereka itu adalah monster dari tim penegak hukum penjara dewa. Suara Suyun bergetar. Mereka adalah jenius di antara para jenius. Murid yang pernah diajar langsung oleh penguasa langit. Setiap tahun, surga merekrut banyak jenius untuk dilatih, tapi dari puluhan ribu orang, hanya satu yang bisa bertahan hidup. Bahkan di klan kami, beberapa pernah masuk ke sana, tapi semuanya mati dalam latihan kejam itu. Mata Yuyun juga dipenuhi ketakutan. Mereka bukan lagi bisa disebut manusia, keberadaan seperti itu benar-benar menakutkan. Fang Han menyipitkan mata, ia mengamati dengan serius. Tubuh para bayangan itu seolah diselimuti kehancuran ruang dan waktu. Bukan artefak, bukan teknik, melainkan fenomena kehancuran negara dewa.
Setiap serangan mereka langsung meledak dengan kekuatan berkali-kali lipat. Biasanya, seorang ahli hanya mampu mengeluarkan 2 atau 3 kali kekuatan tempur. Lebih dari itu, tubuh dan hukum tidak akan mampu menahan. Namun mereka, setiap gerakan adalah ledakan kekuatan berkali-kali lipat, tanpa beban. Bahkan Fang Han, sebelum memahami kesatuan langit dan bumi, hanya mampu menggunakan kekuatan 33 kali dalam jumlah terbatas. Kini, dengan tubuhnya berkembang menuju tingkat artefak ciptaan, ia bisa melakukannya ratusan kali. Jika hukum Dewa Emasnya tumbuh sebesar pilar langit, bahkan ribuan kali bukan masalah. Dalam satu kedipan mata, 33 kali kekuatan bisa meledak. Bahkan dewa leluhur pun bisa ia bunuh hidup-hidup. Tubuh mereka benar-benar mengerikan, gumam Su Yun. Konon, setiap hari mereka berlatih dengan menghancurkan seluruh hukum Dewa Emas dalam tubuh mereka, lalu masuk ke kolam petir milik penguasa langit untuk dibaptis. Setelah mengalami penderitaan tak terbayangkan, mereka bangkit kembali, seperti terlahir ulang dari api. Yuyun bergidik, banyak jenius mati di dalam kolam petir itu, tidak mampu menahan rasa sakit, lalu meleleh begitu saja. Fang Han terdiam. Metode ini terlalu ekstrim, menghancurkan seluruh kekuatan setiap hari, lalu membangun kembali dari nol. Ia tidak bisa melakukan itu, karena ia tidak memiliki kolam petir milik penguasa langit. Namun, artefak seperti tungku surgawi dalam 33 harta karun, jika berkembang sempurna, mungkin bisa memiliki efek serupa. Tiba-tiba, di kedalaman pasukan Protoss, bayangan itu kembali bergerak. Seekor Umo Scorpio menyerang, rambut putihnya menyebar seperti ular, menembus ruang dan membentuk formasi, mengepung bayangan tersebut. Namun bayangan itu tetap tenang, tanpa emosi, seolah telah melewati jutaan kematian. Di tangannya, pedang meledak, seperti petir, bom. Hukum Dewa Emas dalam tubuhnya meledak, berubah menjadi kekuatan tak terkendali. Petir ilahi 9 surga, dalam sekejap, 10 bayangan muncul, 10 kali kekuatan tempur, wush. Semua rambut putih tercabik, namun rambut itu kembali menyatu, terus mengepung tanpa henti. Bayangan itu kembali meledak, 10 kali kekuatan, sekali lagi menghancurkan semuanya, namun tetap tidak bisa keluar sepenuhnya. 10 bintang pembantai, tiba-tiba ia berteriak dingin. 10 kali kekuatan, 10 kali berturut-turut, tanpa henti, tubuhnya tetap stabil, semua rambut putih hancur total. Ia melesat keluar, memanggil bayangan lain. Mereka membantai jalan berdarah, menembus pasukan Protoss, lalu masuk ke kedalaman makam. Tak lama kemudian, pasukan Protoss berhenti. Seorang komandan besar memberi perintah. Semua pasukan berhenti, jangan masuk lebih dalam, tunggu sampai para ahli surga saling membunuh. Ratusan pemimpin Protoss membentuk formasi besar, menciptakan gerbang cermin. Di dalamnya muncul sosok wanita. Umo Scorpio, salam, Scorpio. Semua prajurit berseru, kita tunggu sampai larangan dalam makam melemah. Aku akan mengendalikan seluruh makam ini. Biarkan para ahli surga saling membunuh terlebih dahulu. Sosok itu menghilang. Pasukan Protoss mulai bersembunyi di dalam makam. Dinding makam dipenuhi formasi abadi yang dapat membunuh Dewa Emas, namun tidak berpengaruh pada Protoss. Mereka benar-benar licik. Fang Han menyipitkan mata, lalu ia kembali mengingat bayangan-bayangan tadi. Mereka benar-benar kuat. Di mata mereka, Dewa Emas biasa hanyalah seperti ayam dan bebek. Jika aku tidak menggunakan kekuatan 33 kali lipat, aku bahkan bisa ditekan oleh mereka. Bayangan itu mampu menggunakan 10 kali kekuatan tempur berulang kali, seolah makan dan minum biasa. Di surga, bahkan 5 kali kekuatan sudah langka. 7 atau 8 kali, itu tingkat penguasa langit. 10 kali, hanya tercatat dalam kitab rahasia kuno. Bagi Dewa Emas biasa, sekali saja menggunakan kekuatan 10 kali sudah cukup membuat tubuh hancur. Namun mereka, menggunakannya berkali-kali tanpa henti, benar-benar monster. Feng, kalau nanti kita bertemu monster-monster itu, kita harus menghindar. Mereka dari penjara dewa, bisa mengeluarkan 10 kali kekuatan tempur terus-menerus. Satu tebasan saja mungkin cukup untuk membunuh kita. Sepanjang perjalanan menuju kedalaman makam, Su Yun masih diliputi keterkejutan. Dengan tingkat kultivasinya, ia tetap merasa gentar, cukup untuk membayangkan betapa mengerikannya para bayangan itu. Fang Han justru tersenyum tipis.
Aku justru ingin melihat mereka. Tidak perlu terlalu takut. Mereka memang elit di antara Dewa Emas. Cocok untuk mengasah teknik tinju era milikku. Selain itu, hukum dalam tubuh mereka juga sangat cocok untuk memurnikan harta. Namun, kita cari dulu urat nadi roh tingkat raja. Yuyun mengangguk. Dengan satu urat nadi roh tingkat raja, kita bisa melakukan apa saja. Bahkan di surga, benda itu biasanya berada di tangan para raja atau keluarga kuno. Kadang saat muncul, bahkan keberadaan di atas Dewa Emas ikut berebut. Kesempatan seperti ini sangat langka. Ketiganya terus melesat turun. Makam Wu Sengjun ini luasnya melebihi satu dunia. Lorong-lorongnya berlapis-lapis, megah dan tak berujung. Fang Han telah terbang sejauh beberapa juta li, namun masih belum mencapai dasar. Sepanjang jalan, indera ilahinya menyapu banyak ruang rahasia, dinding makam, dan tempat tersembunyi yang berisi urat nadi roh serta harta. Semua itu ditemukan oleh berbagai kekuatan besar, memicu pertempuran sengit. Namun Fang Han tidak ikut campur. Kekayaannya saat ini sudah cukup. 40 urat nadi roh tingkat pertama, ditambah satu sumber mata air suci. Cukup untuk menopangnya selama puluhan tahun. Ia tidak ingin membuang waktu demi keuntungan kecil. Targetnya jelas. Kedalaman makam, urat nadi roh tingkat raja, dan Wu Chang. Jika berhasil mendapatkannya, nilainya jauh melampaui 10.000 urat nadi roh biasa. Sepanjang perjalanan, Fang Han melihat banyak kekuatan besar. Bahkan murid dari Sekte Tai, serta berbagai sekte besar lainnya. Beberapa di antaranya memiliki latar belakang besar di surga. Sekte seperti Taisang Jiu Qingtian dan Dai Jiao bahkan memiliki warisan langsung dari penguasa langit kuno. Ada begitu banyak kekuatan besar di sini, bagus. Semakin kacau, semakin menguntungkan bagiku. Tatapan Fang Han berkilat. Kenapa para bayangan penjara dewa itu tidak terlihat? Apa mereka langsung menuju ke dasar makam? Saat ia terus melesat, di kedalaman makam, dalam sebuah aula raksasa yang dipenuhi pilar tulang putih. Wus wus wus, 7 atau 8 bayangan muncul bersamaan. Mereka berhenti, berdiri tegak seperti tombak. Aura mereka berat seperti gunung, seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Mereka adalah anggota penjara dewa, monster di antara para jenius. Setiap orang memancarkan kepercayaan diri mutlak, seolah mampu menembus masa lalu dan masa depan. Di hadapan mereka, Dewa Emas biasa akan langsung gemetar, berkeringat, bahkan menyerah tanpa bertarung. Seperti domba menghadapi naga purba. Cao Zhengyang, seorang pemuda berpakaian hitam berbicara. Kau yakin Wu Chang benar-benar masuk ke makam ini? Aku tidak merasakan auranya. Pemuda berbaju putih menjawab dingin. Dia pasti masuk. Meski menyebut dirinya Wu Chang, dia tidak bisa lolos dari pelacakan artefak penguasa langit. Dia sudah mengumpulkan beberapa peta makam. Tujuannya jelas, menyatukan semuanya dan melakukan terobosan besar. Bahkan, ingin mencapai tingkat penguasa langit. Khayalan. Seorang pemuda berbaju biru mencibir. Wu Sengjun saja hanya setengah langkah penguasa langit. Wu Chang berani bermimpi sejauh itu. Kita hanya perlu membunuhnya kali ini. Tapi, dia dulu anggota kita. Tingkatnya lebih tinggi dari kita. Seorang anggota lain berkata dingin. Itu dulu. Kita 8 orang cukup untuk membunuhnya. Tanpa kolam, petir milik penguasa langit, dia tidak bisa lagi menghancurkan hukum Dewa Emasnya setiap hari untuk dilatih ulang. Latihannya pasti sudah menurun. Dia bukan tandingan kita lagi. Semua mengangguk. Memang, hanya kolam petir milik penguasa langit yang memiliki kemampuan itu. Artefak lain tidak bisa menandingi. Tanpa itu, kekuatan dan kehendaknya pasti merosot. Salah satu dari mereka menghela napas. Latihan kita setiap hari seperti mati dan hidup kembali, sekarang keluar menjalankan tugas terasa terlalu mudah. Dewa Emas di luar benar-benar rapuh. Seperti lumpur, aku bisa membunuh 10 orang dengan satu pedang. Yang lain tertawa ringan. Aku bahkan ingin seseorang yang bisa menahan satu tebasanku, agar pertarungan terasa menyenangkan. Jangan berharap terlalu banyak. Dewa Emas di luar bahkan tidak mampu menahan 1/10 kekuatan kita. Percakapan mereka berubah. Beberapa bulan lagi, surga akan mengadakan kompetisi besar antar sekte. Konon, putri angkat penguasa langit abadi akan memilih pasangan. Semua terdiam sejenak. Penguasa langit abadi, dia jauh lebih tua dari penguasa langit petir. Konon telah hidup lebih dari 3 era kekacauan.
Jika bisa menikah dengannya, bahkan babi pun bisa melangkah ke langit. Namun itu bukan urusan kita sekarang. Bunuh Wuchang terlebih dahulu. Bawa kepalanya, ambil hadiah. Seseorang menunjuk ke depan. Aula ini adalah aula tulang. Ada 74 pilar, sesuai hukum Dao. Formasi di sini sangat kuat. Tapi kita bisa menghindarinya dengan metode kita. Untuk mengaktifkan formasi besar ini, diperlukan urat nadi roh tingkat raja. Mata mereka berkilat, dan sekarang, Wuchang sedang mengumpulkannya. Tidak boleh dibiarkan, bunuh dia, bagi urat nadi roh itu. Pergi, wus. 7 atau 8 sosok itu menghilang. Tak lama kemudian, Fang Han turun perlahan ke aula tersebut. Matanya menatap ke dalam, senyum tipis muncul di wajahnya. Pemburu, dan burung kuning di belakang. Aura membunuhnya mulai membumbung diam-diam. Jika Wuchang bertarung dengan para penegak hukum penjara dewa itu, aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk merebut urat nadi roh tingkat raja. Kalau tidak, dengan tingkatnya yang lebih tinggi dariku, mustahil aku merebutnya secara langsung. Fang Han berdiri di aula, mengamati pilar-pilar di sekitarnya. Ia sudah merasakan banyak formasi pembunuh yang mengerikan. Di sini sudah sangat dekat dengan pusat makam Wu Sengjun. Setiap langkah penuh bahaya, sedikit saja lengah akan langsung jatuh dan binasa. Dengan hati-hati, ia mengibaskan sayap kebebasan di punggungnya. Demi keamanan, ia bahkan mengaktifkan jimat Raja Kebebasan Dunia Buddha. Aura sebab akibat yang agung mengalir keluar. Cahaya Buddha transparan menyelimuti tubuhnya. Segala sebab akibat terputus, seolah keluar dari dunia. Jubah penyembunyi langit, cakar pencuri, payung tanpa langit, kantong penyembunyi surya. Berbagai senjata sihir dikeluarkan. Aura 33 harta karun tersembunyi di dalam tubuhnya. Dengan perlindungan berlapis itu, ia melangkah maju dengan tenang. Formasi pembunuh di sekitarnya seolah tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Maham ini sendiri adalah harta besar, jika bisa kubawa pergi dan kujadikan istana pelindung, itu akan menjadi tempat kultivasi luar biasa. Sayangnya, terlalu besar. Fang Han berjalan sambil mengamati. Ia melihat jaringan formasi yang saling terhubung seperti jaring laba-laba, menjadikan tempat ini tanah suci Feng Shui yang menampung naga dan harimau. Namun ini adalah ciptaan setengah langkah penguasa langit. Bahkan jika kekuatannya meningkat ribuan kali, ia tetap tidak mampu menguasainya. Berputar kiri kanan, menyelaraskan langit dan bumi, menghindari formasi. Langkah Fang Han tampak acak. Namun sebenarnya, setiap langkah penuh misteri Dao. Tiba-tiba, ia menginjak sebuah batu tulang persegi. Krek, 49 pilar raksasa mulai berputar. Sebuah lubang rahasia muncul di tanah. Mata Fang Han berkilat, menarik. Wuchang dan para penegak hukum itu mungkin tidak mengetahui inti formasi ini. Tempat ini adalah pusat pengendali. Jika aku masuk dari sini, aku bisa langsung menuju urat nadi roh tingkat raja, bersembunyi, lalu menunggu mereka saling membunuh. Senyumnya semakin dingin. Ketika mereka hancur bersama, semua akan menjadi milikku. Bahkan, membunuh satu dewa leluhur. Jika aku bisa memurnikannya, mungkin 8 pagoda bisa naik tingkat. Tanpa ragu, ia melompat masuk. Wus! Lubang itu menutup kembali. Aula kembali seperti semula. Tak lama kemudian, wus wus wus. Banyak ahli dewa emas tiba di aula tersebut. Tempat ini berbeda, kita sudah mencapai inti makam. Benar, aku mencium aura urat nadi roh tingkat raja. Kelompok pertama yang tiba adalah orang-orang dari Dai Jiao. Pada pakaian mereka terukir satu kata, Yi. Mereka ahli dalam perhitungan takdir, mampu melihat masa depan dan mengubah jalannya. Karena itu, mereka bisa sampai ke sini lebih dulu. Jangan ceroboh. Seorang pemuda dengan alis tegas dan aura naga harimau berbicara. Namanya Yi Tianxing. Meski sebelumnya pertanda keberuntungan muncul, masa depan selalu berubah. Dalam satu saat bisa menjadi berkah, di saat berikutnya bisa menjadi malapetaka. Seorang tetua berkata, Tuan muda, kami mendapat kabar bahwa Wuchang juga masuk ke sini. Bahkan para penegak hukum penjara dewa juga mengejarnya. Yi Tianxing tersenyum tipis. Aku sudah menghitungnya. Ini adalah pola burung kuning di belakang. Wuchang dan penjara dewa adalah pemburu. Dan burung kuning, tidak perlu aku jelaskan. Seorang tetua segera memuji. Tuan muda bijaksana, jika kita mendapatkan urat nadi roh tingkat raja dan peta makam Wu Sengjun, posisi putra suci pasti menjadi milik Anda.
Yi Tianxing mengangguk. Semua tetap waspada, terus lakukan perhitungan. Kemudian ia mengangkat tangan, masuk ke inti aula, amati pertarungan mereka. Tiba-tiba, bom, lubang rahasia yang tadi dimasuki Fang Han terbuka kembali. Kelompok itu langsung masuk. Yi Tianxing tertawa dingin. Benar, dari sini kita bisa langsung mendekati urat nadi roh tingkat raja. Bahkan bisa mengendalikan sebagian formasi. Tempat ini, hanya aku yang bisa menemukannya. Yang lain, bahkan Wu Chang, hanya bisa masuk dari jalur biasa. Aku telah mempelajari makam ini selama bertahun-tahun. Segala rahasianya, sudah kupegang. Seorang tetua tertawa. Tuan muda benar-benar luar biasa. Kita tinggal menunggu mereka saling membunuh, lalu mengaktifkan formasi dan memusnahkan semuanya. Bahkan bisa menyalahkan Protoss. Tiba-tiba seorang tetua lain berkata, namun Protoss juga sudah masuk. Pemimpin mereka adalah Umo Scorpio. Ia adalah jenius langka dalam miliaran tahun. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Kaisar Protoss. Dan Wu Shengjun dulu adalah temannya. Yi Tianxing tetap tenang. Tidak masalah. Ia sedang mengalami perubahan penting. Kekuatan yang datang tidak penuh. Justru lebih menarik jika ia ikut. Semakin kuat lawan, semakin baik untuk mengasah dao bawaanku. Ia mencibir. Wu Chang dan para penegak hukum itu hanya alat pembunuh. Tidak sebanding dengan kecerdikan. Seorang tetua mengingatkan, namun alat pembunuh juga berbahaya. Ingat pembantai dunia yang diangkat oleh penguasa langit pembantai. Dulu hanya budak, sekarang sudah menjadi eksistensi puncak. Wajah Yi Tianxing langsung dingin. Orang itu, seharusnya kubunuh sejak dulu. Tetua itu buru-buru menenangkan. Itu adalah putra pembantai, pewaris penguasa langit. Bahkan pemimpin kita tidak berani menentangnya. Yi Tianxing mendengus dingin, namun tidak berkata lagi. Kelompok itu terus masuk ke dalam lubang rahasia. Setelah mereka masuk, lorong di atas kembali tertutup. Tak lama kemudian, banyak dewa emas lain tiba di aula. Namun semuanya sudah terlambat. Di dalam lubang rahasia, Yi Tianxing tersenyum dingin. Bunuh lebih banyak lagi. Semakin kacau, semakin baik. Aku akan mengambil semua keuntungan. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Tidak mungkin. Tatapannya menajam. Di kedalaman lubang rahasia, 3 sosok berdiri membelakangi mereka. 1 pria, 2 wanita. Aura mereka tenang, namun menekan. Fang Han perlahan berbalik. Tatapannya dingin seperti jurang. Pertemuan tak terduga akan segera memicu badai baru. Ada orang lain yang masuk ke lorong rahasia ini. Fang Han sedikit terkejut. Ia baru saja masuk dan masih mengamati keadaan sekitar, namun sudah melihat sekelompok orang menyusul masuk. Lorong ini sangat tersembunyi. Tanpa perhitungan dao seperti miliknya, mustahil ditemukan. Namun sekarang, ada orang lain yang berhasil masuk. Orang-orang dari Dai Jiao, pantas saja mereka bisa masuk, ujar Suyun cepat, melihat simbol Yi di pakaian mereka. Kedua pihak saling memandang. Orang-orang Dai Jiao hendak menyerang, namun seorang tetua bernama Qian Su segera menghentikan mereka. Tunggu, itu Suyun dari klan Su, juga murid sekte Yuhua. Jika dibunuh, masalahnya akan besar. Yi Tianxing menghentikan langkahnya. Tatapannya beralih ke Suyun, lalu Yuyun, dan akhirnya tertuju pada Fang Han. Jadi kamu, Yi Tianxing, salah satu dari 3 putra Tianji. Suyun tersenyum tipis. Tidak heran, hanya kalian yang ahli dalam perhitungan dao yang bisa menemukan tempat ini. Yi Tianxing menjawab dingin. Lalu bagaimana kalian bisa masuk? Suyun mengangkat dagu. Tentu saja kami punya cara sendiri. Apa hanya kalian yang boleh masuk? Kalau ada harta, kita bagi saja. Yi Tianxing tertawa pelan. Bagi, tatapannya menyapu sekeliling. Di sini adalah salah satu pusat makam. Lihat ke sana, di kedalaman lorong, tampak samar sebuah sungai energi luas membentang. Aura iblis dan kekuatan misterius bergulung di dalamnya. Di sana ada urat nadi roh tingkat raja. Dan banyak artefak kuat, bahkan pil hantu 10.000 kaisar milik Wu Shengjun. Pil itu bisa menghidupkan kembali dari ambang kematian. Siapa yang tidak menginginkannya? Dinding di sekitar lorong dipenuhi ukiran kuno. Gambar ras Protoss, teknik kuno, serta berbagai rahasia terukir jelas. Di beberapa bagian, terdapat cermin. Di dalamnya tampak seluruh situasi makam. Bahkan pertempuran di berbagai lorong. Tempat ini jelas pusat kendali formasi. Kalau begitu, kita semua ambil bersama,
kata Suyun tanpa ragu. Yi Tianxing tersenyum dingin. Ada 9 pusat seperti ini. Masing-masing dijaga oleh urat nadi roh tingkat raja. Begini saja, tempat ini milik kami. Aku akan beri kalian 2 lokasi lain. Ambil saja di sana. Yuyun langsung mencibir. Kau kira kami bodoh? Protos sudah masuk. Bahkan Umo Scorpio ada di sini. Tempat lain pasti sudah dikuasai. Kami disuruh cari mati. Seorang tetua Dayi Jiao membentak. Kurang ajar, mundur sekarang, atau kalian mati. Namun Yi Tianxing mengangkat tangan. Mereka tidak akan pergi. Lalu ia menunjuk Suyun dan Yuyun. Kalian berdua, jenius yang cukup terkenal. Sayang kalau mati, jadilah wanitaku. Aku akan mengampuni kalian, bahkan memberimu harta. Jika tidak, suaranya menjadi dingin. Jangan salahkan aku. Lalu ia menunjuk Fang Han. Sedangkan dia, harus mati. Aku tidak suka pria. Saat itu, Fang Han sama sekali tidak memperhatikan kata-katanya. Ia justru menatap cermin di dinding. Di sana tampak bayangan samar. Beberapa sosok sedang bertarung sengit. Wu Chang dan para penegak hukum itu. Fang Han bergumam pelan. Lalu, ia menoleh, melangkah maju. Aku sebenarnya ingin membiarkanmu hidup. Saat ini aku tidak ingin terlalu banyak membunuh. Tapi, tatapannya menjadi dingin. Kau sendiri yang mencari mati. Kalau begitu, semuanya mati. Bom! Tubuh Fang Han meledak seperti naga purba. Dalam sekejap ia sudah berada di depan mereka. 2 pukulan, 2 tetua langsung hancur. Tubuh mereka meledak, darah dan daging beterbangan. Kembali, Qiansu berteriak, langsung menyerang. Dao langit, hukuman surga. Ia menghantam dengan teknik tinju Dao Yi. Tubuhnya membengkak, 5 kali kekuatan tempur meledak. Pukulan itu tepat mengenai celah antara kekuatan lama dan baru Fang Han. Namun, Fang Han hanya tersenyum dingin. Ia tidak menghindar, langsung membalas dengan 1 pukulan. Bom! 2 pukulan bertabrakan. Qiansu menjerit. Darah dan daging muncrat dari mata, hidung, dan telinganya. Organ dalamnya hancur total. Pak! Darah bercampur potongan jantung, paru, dan hati menyembur keluar. 1 pukulan menghancurkan seluruh isi tubuhnya. Aku tidak ingin membunuh. Fang Han menghela napas ringan. Tapi dunia memang memaksa. Detik berikutnya, tangannya bergerak seperti bayangan. Puluhan telapak tangan menghantam. Bom! 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 Semua orang Dayi Jiao meledak satu persatu. Tak ada yang mampu menahan satu serangan pun. Dalam sekejap, seluruh kelompok hancur. Fang Han mengibaskan lengan bajunya. Semua daging dan darah terserap. Langsung dimurnikan, diserap ke dalam Tianmen. Aura Tianmen bergetar. Hukum Dewa Emas semakin padat, bersinar seperti emas merah, menjadi semakin kuat. Yi Tianxing terpaku, wajahnya pucat, tak percaya. Semua ahli di sekitarnya mati dalam sekejap. Bahkan Qiansu, yang begitu kuat, tidak mampu menahan 1 pukulan. Di matanya, Fang Han bahkan lebih mengerikan dari para monster penjara dewa. Baik, baik sekali. Aku akan membalas ini. Tunggu saja, Sekte Yuhua, Klan Su, tunggu perang tanpa akhir. Tubuh Yi Tianxing tiba-tiba bergetar, lalu menghilang. Itu hanyalah bayangan. Suaranya bergema di kehampaan. Teknikku adalah langkah tanpa batas. Tak berbatas, tak berjejak. Bahkan dewa leluhur pun tidak bisa menangkapku. Fang Han mendengus dingin. Keluarlah. Tangannya berubah seperti kait, menembus kehampaan, menjangkau dimensi tak berujung. Lalu, menarik, sosok yang berjuang, terseret keluar. Yi Tianxing, tubuhnya bergetar hebat, masih mencoba melarikan diri. Energi kuat berputar di dalam tubuhnya. Itu bukan kekuatannya sendiri, melainkan warisan kuno. Bayangan seorang suci besar muncul. Rune misterius berputar liar. Namun, di tangan Fang Han, ia tidak punya jalan keluar. Kematian sudah di depan mata. Apa yang terjadi? Ini adalah teknikku, langkah tanpa batas. Seni rahasia tak tertandingi peninggalan suci kuno. Bahkan jika bertemu dewa leluhur, aku tetap bisa lolos tanpa terluka. Bagaimana mungkin kau bisa menangkapku? Tubuh Yi Tianxing meronta liar. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia memandang Fang Han seolah melihat Raja Iblis. Seorang suci kuno, ketika gugur, roh dan jasadnya akan lenyap seiring waktu. Namun, Dao yang ia pahami tidak akan hilang. Dao itu akan terpatri, menjadi inti kemampuan yang diwariskan. Seperti teknik tinju era milik Fang Han. Meski tubuhnya hancur kelak,
dao itu tetap akan diwariskan. Karena itu adalah jalan miliknya sendiri. Yi Tianxing mampu menjadi begitu arogan karena ia pernah menemukan makam suci kuno. Dari tulang suci itu, ia memperoleh warisan langkah tanpa batas. Sebuah dao, pengelana, yang mampu menembus segala batas. Masuk dan keluar dari ruang manapun. Menembus segala tempat terlarang. Dengan teknik itu, ia bahkan pernah lolos dari kejaran dewa leluhur. Namun sekarang, ia ditarik keluar dari kehampaan oleh Fang Han. Pengelana tanpa batas, dao yang menarik. Fang Han sedikit terkejut. Ia tidak menyangka, membunuh satu orang saja bisa memberinya warisan dao suci kuno. Tentu saja, Yi Tianxing bukan orang lemah. Ia adalah calon pewaris besar. Namun di mata Fang Han sekarang, selama belum mencapai dewa leluhur, semuanya hanyalah semut. Fang Han sebelumnya telah mencoba berbagai cara untuk menghentikan teknik itu. Namun semuanya gagal. Baru setelah ia menggunakan keadaan kesatuan langit dan bumi, ia berhasil menahan dan menangkap Yi Tianxing. Tanpa keadaan itu, bahkan jika ia mencapai dewa leluhur, belum tentu bisa menangkapnya. Tatapan Fang Han menjadi serius. Ia langsung menekan Yi Tianxing, menarik keluar rune dao dari tubuhnya. Ah, itu warisanku. Tidak mungkin ada yang bisa memecahkannya. Yi Tianxing menjerit, namun Fang Han mengabaikannya. Ia mengamati rune tersebut. Di dalamnya, tampak sosok suci kuno, berjalan sendirian di gurun, di bawah terik matahari, terus berjalan, terus mengejar matahari di langit. Tubuhnya semakin melemah, namun tekadnya semakin kuat. Suara kuno bergema, seorang pengelana, berjalan tanpa henti. Inilah inti dao tersebut, mengejar tanpa akhir. Tidak pernah berhenti. Inilah makna sejati langkah tanpa batas. Rune itu mengandung kehendak yang luar biasa kuat. Bagi dewa biasa, mustahil memahaminya. Namun Fang Han berbeda. Ia telah menciptakan daunnya sendiri. Dao era, tanpa batas, tanpa akhir, selalu berkembang. Ia menghormati suci dalam rune itu. Namun ia juga memahami, Yi Tianxing tidak mampu mengeluarkan kekuatan sejatinya. Jika tidak, bahkan Fang Han tidak akan bisa menangkapnya. Kebebasan dan pengelana, Fang Han bergumam, jika digabungkan akan mencapai puncak. Tanpa ragu, ia menelan rune itu. Cahaya meledak dari tubuhnya. Di belakangnya muncul lingkaran cahaya berlapis-lapis. Seperti cahaya sebab akibat di belakang Buddha. Di tengah lingkaran itu, sosok suci muncul kembali. Namun kini, berbeda. Ia tidak lagi berjalan. Di punggungnya, tumbuh sayap kebebasan. Ia terbang, mengejar matahari dengan kecepatan luar biasa. Tangannya terulur, hampir menyentuh matahari. Ini adalah evolusi Dao, perpaduan antara kebebasan dan pengelana. Dalam sekejap, Fang Han merasakan kecepatan sejati. Tanpa batas, tanpa belenggu, seperti burung yang bebas di langit. Seperti naga yang melompat di lautan. Wus, di mata Suyun dan Yuyun, Fang Han menghilang. Kemana dia? Detik berikutnya, wus, ia muncul kembali. Di tangannya, terdapat gumpalan energi kacau. Suyun tercengang. Itu energi dari laut kekacauan. Fang Han berkata tenang, aku baru saja keluar dari makam, pergi keluar, berkeliling di laut kekacauan, lalu kembali. Keduanya terdiam. Ini bukan lagi kecepatan biasa. Ini melampaui batas ruang. Yi Tianxing benar-benar ketakutan. Kau langsung menguasainya, bahkan menciptakan perubahan baru. Fang Han tidak menjawab, namun di dalam hatinya, ia memahami satu hal, warisan Dao Suci ini sangat cocok untuknya. Sementara itu, Yi Tianxing mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin berpura-pura tunduk, mengirim sinyal rahasia ke sektenya, menjebak Fang Han. Namun, Fang Han sudah membaca pikirannya. Kau ingin meminta bantuan, lalu menjebakku. Senyumnya dingin. Sayangnya, aku sudah tahu. Tidak, wajah Yi Tianxing berubah pucat. Tanpa memberi kesempatan, Fang Han langsung melemparkannya ke dalam tungku surgawi. Api berkobar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi abu. Hukum Dewa Emasnya diserap ke dalam Tianmen. Semua harta miliknya, artefak, bahkan artefak abadi tingkat raja, dilebur tanpa sisa, menjadi energi murni, memperkuat Fang Han. Hanya urat nadi roh dalam tubuhnya yang dipisahkan. Aura Fang Han semakin kuat. Langit dan bumi seolah beresonansi. Dan di kedalaman makam, badai yang lebih besar masih menunggu.
Kenapa? Itu Yi Tianxing dari Dai Jiao, salah satu dari 3 putra Tianji. Statusnya bahkan tidak lebih rendah dariku. Dia juga memiliki warisan suci, tapi justru mati di sini. Suyun masih sulit percaya. Yuyun menggeleng pelan. Tidak ada pilihan. Dia ingin membunuh kita terlebih dahulu. Kalau dia mundur, kita juga tidak akan membunuhnya. Fang Han tersenyum tipis. Aku sebenarnya sudah menahan diri. Tapi dunia ini memang aneh. Selalu ada orang yang datang mencariku untuk dibunuh. Kalau tidak kubunuh mereka, mereka yang akan membunuhku. Nada suaranya ringan, namun mengandung niat membunuh yang dingin. Sekarang aku justru mendapat keuntungan besar. Dengan perpaduan dao pengelana dan sayap kebebasan, peluangku menghadapi Wu Chang meningkat. Dewa leluhur, bisa kutekan, bahkan kubunuh. Tatapan Fang Han beralih ke kedalaman lorong rahasia. Di sana, terhampar sungai energi tak berujung. Itulah, urat nadi roh tingkat raja. Aura yang luas seperti lautan. Tak terlihat ujungnya, memenuhi langit dan bumi. Fang Han menarik napas dalam. Ia mencoba menyerapnya, namun hanya mampu mengambil sebagian kecil. Seperti manusia biasa yang meneguk air dari sungai raksasa. Tidak mungkin mengambil seluruhnya. Luar biasa, ia mengulurkan tangan. Gemuruh, seekor naga energi terangkat dari sungai roh. Masuk ke dalam tubuhnya. Namun, sungai itu tidak berkurang sedikit pun. Seolah tak ada habisnya. Energi yang ia serap, setara 3 urat nadi roh tingkat pertama. Namun bagi urat nadi roh tingkat raja, itu hanyalah setetes air. Suyun mengerutkan kening. Kau tidak bisa mengumpulkannya. Yuyun menjelaskan, urat nadi roh tingkat raja adalah fondasi sekte besar. Untuk memindahkannya, dibutuhkan banyak dewa leluhur, bahkan puluhan, bekerja bersama. Tidak ada artefak biasa yang bisa menampungnya. Kita hanya bisa menyerap energinya. Keduanya langsung mulai menyerap. Dalam waktu singkat, tubuh Yuyun dipenuhi cahaya merah. Energi setara 10 urat nadi roh tingkat pertama tersimpan dalam tubuhnya. Suyun bahkan lebih ganas. Ia menyerap hingga ratusan, namun akhirnya berhenti. Tubuhnya sudah mencapai batas. Jika dipaksakan, akan meledak. Fang Han justru tetap diam. Seolah sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, matanya bersinar tajam. Berhati-hati. Dalam sekejap, ia meraih kedua wanita itu. Tubuhnya berputar. Wus. Cahaya pedang melintas. Aura hidup dan mati bercampur. Mengandung misteri langit dan bumi. Membuat roh bergetar. Wu Chang. Fang Han bergerak dengan langkah misterius. Menghindari serangan itu. Namun, cahaya pedang itu terus mengejar. Keluar. Fang Han mengangkat tangan. Pedang muncul. Di atasnya, bayangan kepala binatang purba bergoyang. Itu adalah pedang kehilangan. Ia mengayunkannya. Cahaya pedang Wu Chang langsung hancur. Teknik pedang yang bagus. Sebuah suara terdengar dari kedalaman. Sosok perlahan muncul dari gelombang energi urat nadi roh. Seorang pemuda berpakaian kuning, berdiri tegak seperti tombak. Aura pedangnya menembus langit. Wu Chang, eksistensi di atas dewa emas. Dewa leluhur, penjahat nomor 1 surga. Benar, aku Wu Chang. Tatapannya tertuju pada Fang Han. Siapa kau? Cara bertindakmu cukup menarik. Kau membunuh Murongxi, lalu menyamar, mempermainkan Jin Yuyu, dan akhirnya membunuhnya. Semua harta jatuh ke tanganmu. Aku sangat menghargainya. Fang Han tersenyum dingin. Kau melihatnya semua. Orang yang tahu terlalu banyak, biasanya tidak hidup lama. Ketidaktahuan adalah berkah. Wu Chang tertawa. Menarik. Orang yang berani bicara seperti ini padaku, biasanya sudah mati. Meskipun tidak menunjukkan niat membunuh. Aura di sekitarnya telah membeku. Suyun dan Yuyun bahkan tidak bisa bergerak. Siapa namamu? Feng Yuan, murid sekte Yuhua. Fang Han menjawab santai. Wu Chang mengangguk. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan, ikuti aku. Aku akan membawamu ke sisi lain surga. Membantumu menembus ke tingkat dewa leluhur. Bahkan melatihmu menjadi mesin pembunuh sejati. Kekuatan tempurmu bisa meningkat 10 kali lipat. Kalau tidak, suaranya menjadi dingin. Kau akan mati di bawah pedangku. Aku tidak akan mengancammu dengan rahasia yang kutahu. Murongxi dan Jin Yuyu pantas mati. Aku tidak pernah merendahkan diri dengan mengancam orang yang lebih lemah. Fang Han tertawa. Pedangmu belum tentu cukup tajam untuk membunuhku. Kau bahkan dikejar oleh penjara dewa. Apa kau pikir bisa lolos? Wu Chang mencibir. 8 orang itu hanya datang untuk mati.
Jika mereka sudah mencapai dewa leluhur, mungkin bisa melawanku. Tapi sekarang, tidak ada artinya. Aku sedang mengumpulkan urat nadi roh tingkat raja, tapi merasakan fluktuasi di sini. Jadi aku datang. Tatapannya menyapu sekitar. Tempat ini bagus. Pusat formasi. Lebih mudah mengumpulkan energi di sini. Ia melanjutkan. Umo Scorpio sedang merencanakan sesuatu. 9 pusat, 9 urat nadi roh tingkat raja. Aku tidak bisa mengambil semuanya. Tapi yang ini, harus menjadi milikku. Wu Chang mengangkat pedangnya. Feng Yuan, kesempatan terakhir. Bergabung denganku, atau mati. Namun, tiba-tiba, wus, wus, wus. 8 sosok muncul seperti petir. Mendarat di atas gelombang energi. Itu adalah para penegak hukum penjara dewa. Benar, ini pusatnya. Urat nadi roh tingkat raja ada di sini. Tatapan mereka langsung tertuju pada Wu Chang. Kau tidak bisa kabur kali ini. Namun, mereka juga melihat Fang Han dan 2 wanita di sampingnya. Suyun segera berteriak, kami murid sekte Yuhua. Wu Chang ingin membunuh kami. Mari kita bekerja sama. Salah satu penegak hukum tertawa dingin. Bekerja sama, kalian, 3 semut. Kalian juga ingin ikut merebut Wu Chang. Aura mereka meledak. Tekanan memenuhi ruang, pertarungan besar, akan segera pecah. Ini, Suyun terdiam. Awalnya, menghadapi Wu Chang saja sudah tidak yakin menang. Sekarang, 8 penegak hukum penjara dewa muncul sekaligus. Menurut perhitungan, seharusnya mereka bisa bekerja sama membunuh Wu Chang. Ia sudah mencoba membuka jalan dengan kata-kata. Namun, yang ia dapat hanyalah penghinaan. Semut, satu kata itu membuatnya tak mampu berkata apa-apa lagi. Aura para penegak hukum itu terlalu menekan. Setiap gerakan mereka cukup untuk membunuhnya, meski ia sudah mencapai puncak Dewa Emas. Masih jauh dari level mereka. Perbedaan kekuatan terlalu besar, ia bahkan tidak berani berbicara lagi. Benar, Cao Zhengyang, salah satu penegak hukum tertawa dingin. Semut seperti mereka ingin bekerja sama dengan kita. Memalukan, mereka tidak menyerang, namun berdiri membentuk posisi. Aura 8 orang saling terhubung. Di kehampaan, terbentuk bayangan dewa berkepala 8 dan berlengan 16. Aura pembantaian mengguncang langit dan bumi. Formasi ini, bahkan mampu membunuh dewa leluhur. Wu Chang, salah satu dari mereka berkata dingin. Pertarungan kita akan menjadi legenda. Tapi semut ini terlalu mengganggu. Bunuh mereka dulu, lalu kita bertarung. Yang lain menimpali, atau kau bahkan tidak yakin bisa membunuh mereka. Seorang wanita berpakaian kuning tersenyum tipis. Kau tadi ingin merekrut mereka, bukan? Wu Chang memandang Fang Han, lalu tersenyum samar. Dia bukan semut. Dia selevel dengan kalian, bahkan mungkin lebih kuat. Ia berkata santai. Kalian selalu mengandalkan kolam petir untuk latihan. Aku sudah keluar dari penjara dewa, tapi aku tetap mencapai tingkat dewa leluhur. Kalau tidak percaya, coba saja lawan dia. Kalau kalian menang, aku tidak akan ikut campur. Kalau kalah, pulanglah dan latih diri sampai mati. Fang Han mendengar semuanya, langsung memahami. Keduanya saling waspada. Mereka ingin aku bertarung lebih dulu, lalu mengambil keuntungan. Ia mencibir dalam hati, lalu berbalik. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku mundur. Silakan lanjutkan pertarungan kalian. Ia hendak pergi. Namun, pergi. Seorang penegak hukum melangkah keluar. Tidak semudah itu. Tatapannya tajam. Kau memiliki aura dewa leluhur. Kau sudah hampir memahami tingkat itu. Bagaimana kalau salah satu dari kami melawanmu? Ia menatap Wu Chang. Kalau kami menang, kau tidak boleh ikut campur. Wu Chang tertawa dingin. Aku tidak pernah ingkar janji. Namun penegak hukum itu menggeleng. Kami tidak percaya padamu. Kami hanya percaya pedang kami. Lalu ia memandang Fang Han. Dan satu hal lagi, Dewa Emas biasa, bukan tandingan kami. Termasuk kau. Aura sombong memenuhi udara. Ia melangkah maju. Pedang di tangannya bergetar. Roh-roh mati muncul di sekelilingnya. Semua adalah korban yang pernah ia bunuh. Aku, Cao Zhengyang. Feng Yuan, maju. Suyun langsung gemetar. Cao Zhengyang, dia yang membunuh Dewa Emas saat masih setengah langkah. Yuyun juga pucat. Dia jenius tak tertandingi, monster sejati. Feng, kita harus pergi. Dengan teknikmu, kita masih bisa kabur. Namun Fang Han tetap berdiri. Matanya tenang.
Pergi. Ia tersenyum. Urat nadi roh tingkat raja ada di depan mata. Bagaimana mungkin aku pergi tanpa hasil? Yuyun cemas. Tapi kita tidak bisa mengambilnya. Fang Han melangkah maju. Kalau aku membunuhnya dan memurnikannya, artefakku akan berevolusi. Pada saat itu, bukan tidak mungkin aku menampung urat nadi roh ini. Ia tertawa ringan. Targetnya jelas. Cao Zhengyang, hukum Dewa Emas dalam tubuhnya, puluhan kali lebih kuat dari Yi Tianxing. Jika dimurnikan, Tianmen akan naik tingkat. Begitu Tianmen menjadi artefak abadi tingkat menengah, seluruh 33 harta akan berevolusi. Kekuatan akan melonjak, bahkan mungkin bisa menampung urat nadi roh. Tingkat raja, Cao Zhengyang melihat Fang Han maju tanpa senjata. Ia mengangguk. Menarik. Mana senjatamu? Fang Han tersenyum. Aku punya. Ia mengangkat tangannya. Kedua tinjuku. Ini senjata terkuatku. Para penegak hukum tertawa. Kalau begitu mati saja. Surga tidak akan peduli. Kau hanya akan mati sia-sia. Cao Zhengyang melangkah. Suaranya dingin. Sudah lama tidak ada yang berani meremehkanku. Semua yang berkata begitu sudah mati. Langkahnya maju, pedangnya bergerak. Wus, seperti ular, seperti petir. Medan petir langsung terbentuk. Di belakangnya, bayangan leluhur petir muncul. Energi petir memenuhi pedang. Serangan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Wu Chang menyipitkan mata. Teknik pedang leluhur petir menarik. Namun ia tidak bergerak. 7 penegak hukum lain menguncinya. Pertarungan tidak bisa dihindari. Bom! Fang Han mengangkat kedua tangan. Teknik tinju era meledak. Ia langsung menabrak pedang itu. Dalam sekejap, ribuan benturan terjadi. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan mengguncang kehampaan. Pertarungan puncak resmi dimulai. Hei! Dua sosok bagaikan kilat terpisah. Fang Han berdiri di udara. Rambutnya berkibar liar. Kedua tinjunya terkepal. Di belakangnya, bayangan berbagai era muncul silih berganti. Aura zaman berputar, menekan langit dan bumi. Sementara itu, Cao Zhengyang mundur belasan langkah di udara. Tubuhnya bergetar hebat, namun ia segera menstabilkan diri. Pedangnya bergetar, kehampaan di belakangnya retak. Petir tak terhitung meledak. Semua berkumpul di tubuhnya. Saat ini, ia seperti kaisar petir yang menguasai langit dan bumi. Bagus, sangat bagus. Cao Zhengyang tersenyum dingin. Kau bisa menahan satu pedangku. Barusan aku hanya menggunakan 30% kekuatan. Itu sudah cukup membuatmu bangga. Fang Han tersenyum tipis. Omong kosong, aku juga hanya memakai 10% kekuatan. Dan kau masih bisa bertahan. Lumayan, mati. Tatapan Cao Zhengyang langsung membeku. Niat membunuh membumbung. Aku memberimu kesempatan, tapi kau malah menantangku. Sekarang, bahkan surga pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bom! Satu tebasan turun. Namun kali ini, bukan ketajaman, melainkan tekanan. Gunung petir terbentuk di langit, menekan ke bawah, seperti raja kuno yang menghancurkan dunia. Fang Han mengangkat kepala, tubuhnya melesat. Teknik tinju era meledak. Setiap pukulan mengandung pusaran tak terhitung, menghantam gunung petir. Bom! 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 Gunung petir meledak satu demi satu. Wus! Fang Han melangkah, langkah tanpa batas, menembus semuanya. Dalam sekejap, ia sudah tiba di depan Cao Zhengyang. Satu pukulan, menghantam. Bagus! Cao Zhengyang tersenyum dingin, pedangnya bergerak ringan. Setiap tusukan, membentuk jaring petir, menutup ruang, mengunci langkah Fang Han. Gerakannya santai, namun setiap serangan, menyasar titik vital. Setiap pedang, mampu menghancurkan era, membalik waktu, menciptakan dan menghancurkan ruang. Jaring petir. Fang Han mencibir. Kau pikir bisa menahanku? Langkahnya berubah. Bayangan suci pengejar matahari muncul kembali. Ia berjalan di antara cahaya pedang. Semua serangan, menembus bayangannya, tidak menyentuh tubuhnya sama sekali. Dao era, penciptaan tanpa akhir. Segala dao berputar, semua akan musnah. Bom! Satu pukulan, berubah menjadi sungai peradaban, menghantam. Seluruh jaring petir, hancur seketika. Pukulan itu, langsung menuju Cao Zhengyang. Namun, Cao Zhengyang tetap tenang, seolah semua sudah diperhitungkan. Ia menarik pedangnya, lalu, mengangkat tangan. Di telapak tangannya, terbentuk lorong kehampaan, seperti jalur tak berujung. Apapun serangan Fang Han, tidak bisa menyentuh tubuhnya. Itu, para penegak hukum terkejut.
Teknik suci pertempuran Kaisar Kekosongan. Tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Ini teknik tertinggi dalam kitab Kaisar. Setelah digunakan, tidak terkalahkan. Bahkan Wuchang menyipitkan mata. Teknik ini benar-benar luar biasa. Namun, Fang Han tertawa dingin. Teknik Kaisar, di mataku, hanya jalan kecil. Suaranya mengguncang ruang. Tianmen, muncul. Bom, sebuah karakter besar muncul di udara. Menuju, kekuatan menekan segalanya. Lorong kehampaan, langsung hancur. Fang Han seperti naga purba. Menginjak ruang, menghancurkan segalanya. Satu pukulan, langsung menuju kepala Cao Zhengyang. Wajah Cao Zhengyang akhirnya berubah. Cahaya perhitungan berkilat di matanya. Ia langsung membalas. Tinju melawan tinju. Bom, benturan dahsyat. Cao Zhengyang terpental. Tubuhnya bergetar hebat. Petir meledak dari tubuhnya. Hukum Dewa Emas muncul. Seperti pilar-pilar langit. Dipenuhi rune Kaisar. Aura mendominasi. Menghancurkan langit dan bumi. Fang Han juga mundur beberapa langkah. Namun tatapannya justru semakin tajam. Hukum Dewa Emasnya luar biasa. Bahkan ratusan ahli surga tidak bisa menandinginya. Ia mulai menghitung, mencari celah. Zhou Tianyi berputar dalam pikirannya. Pelatihan penguasa langit memang jauh lebih sempurna. Namun, akan menjadi milikku. Cao Zhengyang berhenti. Aura membunuhnya meledak. Kau telah membuatku marah. Kehormatanku adalah hidupku. Kau berani menodainya. Dengan darahmu, akan kubersihkan. Tatapannya membeku. Dan satu hal lagi, teknikmu. Setelah kau mati, akan kuserahkan ke surga. Aku akan mendapat pahala besar. Hukum Dewa Emas dalam tubuhnya berputar. Seperti naga, energi mengerikan berkumpul. Para penegak hukum berseru. 10 kali kekuatan. Dia benar-benar akan menggunakannya. Begitu ini keluar, tidak ada harapan lagi. Bahkan dewa leluhur harus menghindar. Namun, Wuchang justru tersenyum tipis. Menunggu kesempatan. Bunuh. Cao Zhengyang meledak. Tubuhnya berubah. 10 sosok muncul. 10 matahari bersinar. Jalan pembantaian Kaisar. 10 matahari membakar langit. Bom. 10 kali kekuatan tempur. Langsung menekan Fang Han. Langit dan bumi bergetar. Urat nadi roh tingkat raja bergelombang hebat. Seolah lautan mendidih. 10 matahari mengelilingi Fang Han. Cahaya menyilaukan. Segalanya akan terbakar menjadi abu. Pertarungan mencapai puncaknya. Cao Zhengyang awalnya mengira ia bisa dengan mudah menekan Fang Han. Namun kenyataannya, Fang Han terlalu kuat. Langkahnya misterius. Tekniknya tak terduga. Bahkan langkah tanpa batas dan teknik tinju era membuat pedangnya tak mampu menyentuh sedikit pun. Bahkan, teknik Kaisar Kekosongan tak terkalahkan miliknya pun dihancurkan. Ia benar-benar marah. Amarah sejati. Tanpa ragu, ia mengerahkan kekuatan penuh. 10 kali kekuatan tempur. Teknik tertinggi. 10 matahari Kaisar. Langit, seolah muncul 10 matahari. Membakar dewa, menghancurkan iblis. Tak terkalahkan. 10 tubuh. 10 kekuatan. Membentuk formasi pembantaian. Bahkan dewa leluhur harus menghindar. Inilah kekuatan penegak hukum penjara dewa. 100 dewa emas bisa dimusnahkan olehnya. Namun, di tengah cahaya menyilaukan itu, semua orang yakin Fang Han akan hancur. Sudah selesai. Dia pasti mati. Sayang, bakat seperti itu. Wanita di sampingnya juga harus dibunuh. Para penegak hukum berbicara dingin. Namun, detik berikutnya, boom, langit dan bumi bergetar. Ruang retak, kehampaan runtuh. Sebuah kekuatan tak terlukiskan meledak. Aura mengguncang segalanya. Seolah dunia mengalami kelahiran kembali. Di dalam cahaya 10 matahari, sosok Fang Han muncul. Cahaya menyilaukan pecah. Gelombang energi berubah menjadi lautan. Dao bergetar. Hukum langit dan bumi. Asal penciptaan. Segala dao tunduk. Tianmen, turun. Bom. Fang Han meledak. 33 kali kekuatan tempur. Dilepaskan sepenuhnya. Tubuhnya berubah menjadi 33 sosok. Masing-masing memiliki kekuatan penuh. Langit dan bumi beresonansi. Kekuatan mengguncang kehampaan. Fang Han sekarang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Sepanjang perjalanan, ia melahap banyak dewa emas. Kekuatan bertambah drastis. Dan sekarang, 33 kali lipat itu meledak. Tak tertandingi. 10 kali kekuatan. Fang Han tertawa dingin. Itu cukup untuk pamer di depan orang lain. Tapi di hadapanku, tidak ada artinya.
Chao Zhengyang, kau memang jenius, tapi tetap saja, hanya bisa mati. Bom, satu pukulan, 10 matahari, hancur, 10 tubuh, luluh, seluruh formasi, runtuh total, dalam satu gerakan, semua dihancurkan. Wus, Fang Han melangkah, sayap kebebasan terbentang, dalam sekejap, ia sudah berada di depan Chao Zhengyang. Tangannya, menangkap, Chao Zhengyang, langsung terpegang. Tidak mungkin, Chao Zhengyang menjerit, bagaimana aku bisa kalah? Aku jenius tak tertandingi, aku dilatih di penjara dewa, aku tak mungkin kalah di tingkat yang sama. Namun, Fang Han tidak peduli, banyak bicara, tangannya mengencang, 33 kali kekuatan, langsung masuk ke tubuhnya. Bom, tubuh Chao Zhengyang, membengkak, bergetar, retak, kemudian, meledak, daging dan darah beterbangan. Hukum Dewa Emas, terlepas. Namun, Fang Han membuka mulut, wus, semua hukum Dewa Emas, tersedot masuk, langsung ditelan. Chao Zhengyang, sepenuhnya diserap, ditangkap ke dalam negara dewa, masuk ke tungku surgawi, mulai dimurnikan hidup-hidup. Ah, jeritan mengerikan terdengar dari dalam tubuh Fang Han, seperti jiwa jatuh ke neraka abadi, terbakar tanpa akhir. Chao Zhengyang, akhirnya merasakan ketakutan. Penyesalan muncul, namun sudah terlambat. Ia tidak pernah membayangkan Fang Han sekuat ini. Satu pukulan, menghancurkannya. Semua penonton membeku. Bagaimana mungkin dia mengalahkan Chao Zhengyang? Ditangkap, lalu langsung dimurnikan. Ini bukan ilusi. Bahkan dewa leluhur pun tidak bisa melakukan ini secepat itu. Para penegak hukum benar-benar terguncang. Mereka akhirnya sadar, Chao Zhengyang benar-benar dalam bahaya. Cepat, selamatkan dia. Seorang wanita langsung menyerang, pedangnya menusuk, seperti kilat, menembus zaman. Namun, Fang Han mengangkat kepala, tatapannya dingin. Tatapan itu, seperti jurang. Pedang itu, tiba-tiba berhenti di udara. Lalu, retak, hancur, tanpa bisa mendekat sedikit pun. Aura Fang Han telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pertarungan ini baru saja berubah arah. Dan sekarang, pemburu sejati telah muncul. Teknikku, pedang dewa terbang langit, memutus energi, menghancurkan jiwa, menembus hati, bahkan bisa membunuh leluhur, menghancurkan raja. Namun hanya dengan satu tatapan, hancur sedikit demi sedikit. Murid penegak hukum wanita itu terpental. Serangannya sama sekali tidak berhasil. Fang Han hanya dengan tatapan sudah menghancurkan pedangnya. Ini sudah melampaui tingkat dewa emas. Tubuhnya terlempar mundur, naik turun seperti riak air. Wus, ia melonjak lagi, berubah menjadi cahaya pelangi, menyerang kembali. Aliran sungai terbalik. Kali ini, bukan tusukan diam-diam, melainkan sapuan dahsyat, seperti sungai langit berbalik arah. Menyapu segalanya, aura menekan langit dan bumi. Namun, Fang Han hanya mengangkat tangan. Perempuan, kau mencari mati. Bom, telapak tangannya turun. Kekuatan seperti gunung meledak, langit dan bumi bergetar, sungai pedang, hancur seketika. Murid wanita itu mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh keterkejutan. Serangan itu bisa menghancurkan 10 dewa emas biasa. Namun, dipatahkan begitu saja. Seberapa kuat Fang Han? Dia sedang memurnikan Chao Zhengyang. Jika berhasil, kita semua mati. Serang sekarang. Para penegak hukum akhirnya sadar. Seorang pria berpakaian hitam melangkah maju. Wajah pucat, tatapan kosong, seperti mayat hidup. Pedangnya memancarkan energi kematian. Pewaris jalur mayat, Su Yunyun berseru dari kejauhan. Itu penerus jalan mayat, lebih kuat dari Chao Zhengyang. Mati, pria berpakaian hitam dan murid wanita menyerang bersama. Bom, 10 kali kekuatan tempur, meledak, energi mayat memenuhi langit. Bayangan mayat kuno bermunculan. Sementara itu, 10 sungai pedang mengalir, mayat dan sungai bersatu, mengepung Fang Han. Namun, Fang Han berbalik perlahan, api di tubuhnya makin membara. Kalian berdua ingin menekanku. Benar-benar bodoh. Tangannya terangkat, kerajaan dewa turun ke dunia. Abadi tak tergoyahkan. Bom, di belakangnya, bayangan Chao Zhengyang muncul. Di dalam tungku, menjerit semakin tajam. Sementara itu, tubuh Fang Han berubah. Lapisan demi lapisan, dinding kristal terbentuk, seperti dunia berlapis, menutup segalanya. Serangan keduanya, menghantam dinding kristal, namun, lenyap, tak berbekas, tak mampu menembus sedikit pun.
Apa ini? Ini bukan energi pelindung biasa. Tubuhnya bukan daging. Ini negara dewa kristal. Mereka terguncang. Ini adalah kesatuan langit dan bumi. Suara keras menggema. Semua terdiam. Bahkan Wu Chang pun terkejut. Ranah artefak. Siapapun yang mencapainya melampaui dunia. Bagaimana bisa muncul di sekte Yuhua? Dia sedang memurnikan harta yang sangat mengerikan. Jika berhasil, kalian semua akan mati. Niat membunuh langsung membumbung. Penegak hukum, kita hentikan permusuhan. Kita bunuh dia dulu. Semua langsung sepakat. Bahkan Wu Chang merasa terancam. Untuk pertama kalinya, ia menganggap Fang Han sebagai bahaya besar. Matanya dingin. Perhitungan berputar cepat. Jika dia mencapai dewa leluhur, aku bukan tandingannya. Teknik itu seperti tinju penciptaan 33 langit. Jika aku membunuhnya, aku akan melonjak besar. Bunuh. 7 penegak hukum menyerang bersamaan. Langit runtuh. Kekuatan mengguncang kehampaan. Bahkan dewa leluhur akan gentar. Dan Wu Chang juga bergerak, namun licik. Satu pedang menyerang Fang Han. Satu lagi menuju Su Yunyun dan Yan Sui. Feng Yuan, 2 wanita itu milikmu, bukan? Aku akan membunuh mereka sekarang. Lihat baik-baik. Niat membunuh membumbung. Namun Su Yunyun dan Yan Sui melawan. Artefak abadi dikeluarkan. Namun, Wu Chang mencibir. Dengan kalian, masih ingin menahanku. Bom, satu tebasan. Artefak mereka hancur. Situasi genting. Namun, saat itu, aura Fang Han melonjak. Lebih kuat, lebih dalam, lebih mengerikan. Jeritan Cao Zhengyang tiba-tiba berhenti. Ia telah dimurnikan sepenuhnya. Semua hukum Dewa Emas masuk ke Tianmen. Bom, gerbang surgawi bergetar, cahaya turun dari langit, hukum beresonansi. Tianmen naik tingkat, menjadi artefak abadi tingkat atas. 33 harta berputar mengelilinginya, membentuk dunia, dinding kristal sempurna. Perubahan besar terjadi. Negara dewa kristal dalam tubuh Fang Han melonjak, jumlahnya berlipat ganda. Aku menguasai penciptaan. Kekuatan dunia adalah milikku. Ia tertawa keras. Langit dan bumi bergetar. Dao berguncang. Bom, satu serangan. Semua serangan 7 orang. Hancur. Wus. Fang Han bergerak. Langkah tanpa batas. Sayap kebebasan terbentang. Dalam sekejap, ia muncul di sisi Su Yunyun dan Yan Sui. Satu tangan menghancurkan pedang Wu Chang. Lalu, menarik keduanya, memasukkan mereka ke dalam Tianmen. Aman. Detik berikutnya, ia bergerak lagi. Secepat kilat, menginjak 9 langit, muncul tepat di depan Wu Chang. Tanpa ragu, satu pukulan, bom, pertarungan puncak, resmi dimulai. Pemurnian Cao Zheng yang selesai. Tianmen naik tingkat menjadi artefak abadi kelas menengah, sekaligus memimpin seluruh harta 33 langit mengalami satu transformasi besar. Kekuatan Fang Han melonjak. Dari kehampaan, kekuatan agung terus mengalir masuk. Ia bahkan mulai merasakan resonansi dari berbagai ruang waktu, berbagai wilayah, bahkan serpihan artefak kuno. Kristal-kristal dewa dalam tubuhnya sekali lagi diperkuat, jumlahnya berlipat ganda. Transformasi harta 33 langit ini tak terbayangkan. Maknanya sederhana, daya tampung kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Sebelumnya, ia hanya mampu menampung ratusan ribu hukum dewa emas. Sekarang, jutaan, darah, vitalitas, dan seluruh teknik Cao Zhengyang, termasuk hukum suci perang tak terkalahkan kaisar, hukum guntur leluhur, serta berbagai seni bela diri. Semuanya diserap ke dalam kerajaan Dewa Fang Han. Satu persatu dicerna. Di dalam tubuh Cao Zhengyang juga terdapat banyak harta langka, bahkan beberapa artefak leluhur yang mengandung aura leluhur. Kini semuanya telah dimurnikan. Harta 33 langit Fang Han telah mengandung aura leluhur, telah mencapai puncak artefak abadi kelas menengah. Selama Fang Han naik ke ranah leluhur, ia bisa langsung berevolusi lagi. Mana tak terbatas, benar-benar tak terbatas. Inilah kondisi Fang Han sekarang. Seluruh pengorbanan sebelumnya terbayar lunas. Fang Han menatap Wu Chang dan berkata dingin, "Ambisimu, aku tahu, kau ingin membunuh 2 wanita itu agar pikiranku terpecah. Kesalahan besar, semuanya sudah dalam perhitunganku. Tak ada yang bisa menghitungku. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tak terkalahkan. Kalian semua hanyalah semut." Tinju Fang Han menghantam. Kesadarannya menyapu. Wu Chang mencibir.
Kau pikir bisa mengalahkanku? Kau masih dewa emas. Aku adalah leluhur. Kau tahu seberapa besar jurangnya. Pedangnya bergerak, beberapa tebasan, menghancurkan kekuatan tinju Fang Han. Namun, Fang Han meraung, leluhur pembantai leluhur. Kekuatan penciptaan kembali turun dari kehampaan. Seluruh kristal dewa dalam tubuhnya mendidih. Miliaran kristal lahir. Fang Han berubah menjadi 33 sosok. Mengepung Wuchang, petik 2 kali kekuatan. Wajah Wuchang berubah. Ia langsung mengeluarkan sebuah gambar suci. Itu, fragmen peta suci Ghost Wu. Para penegak hukum terkejut. Itu fragmennya. Namun, Fang Han hanya tertawa dingin. Peta Ghost Wu, aku akan tunjukkan. Akhir dari ras dewa. Senja para dewa. Bom, tinju 33 langit menghantam. Fragmen itu terguncang. Aura sucinya melemah. Lalu, kekuatan senja para dewa masuk ke dalamnya. Wajah Wuchang berubah drastis. Kau bahkan menguasai teknik itu. Ia langsung mengeluarkan lebih banyak fragmen dari seluruh tubuhnya. Akhirnya, terbentuklah satu lingkaran besar. Meski tidak lengkap, namun tetap mengandung kekuatan supremasi. Para penegak hukum langsung siaga. Kesempatan kita, mari tunggu momen terbaik. Mereka membentuk formasi, mengunci ruang. Sementara itu, Wuchang mengaktifkan sepenuhnya peta Ghost Wu. Langit tertutup, kekuatan iblis dan suci bercampur, menekan Fang Han. Namun, Fang Han mengangkat tangannya. Aku adalah penguasa langit. Aku adalah raja. Aku menciptakan era. Ia merobek ruang, menangkap lintasan Dao, dan menarik paksa peta itu. Bom, ia berubah lagi. 33 bayangan, kekuatan maksimal, raungan naga terdengar. 8 sekte Buddhis muncul. Tubuhnya berubah, setengah naga, penuh kekuatan purba, dan, peta Ghost Wu, dirobek paksa. Semua orang tercengang, bahkan para penegak hukum panik. Bunuh dia sekarang, kalau tidak, tak ada yang bisa menghentikannya. 7 penegak hukum, menyerang bersama, langit terkunci, tak ada jalan keluar. Wuchang juga menyerang, 300 miliar, tebasan pedang, menjadi satu, menghantam Fang Han. Namun, Fang Han tertawa keras. Aku tidak terkalahkan. Tianmen, bom, di atas kepalanya, dunia 33 langit muncul. Sungai takdir mengalir, berubah menjadi pusaran, menelan serangan pedang. Sementara itu, serangan 7 orang, dipantulkan, semua terpental. Bagaimana ini mungkin? Serangan gabungan kita, dipantulkan. Salah satu dari mereka, pewaris jalan mayat, meraung. Aku tidak percaya. Ia membuka dimensi, memanggil Raja Mayat kuno. Namun, Fang Han melangkah maju, segel mayat, satu telapak, semua energi mayat, lenyap, dimensi tertutup, mayat kuno, membeku di udara. Lalu, bom, satu pukulan, mayat itu hancur. Fang Han menatap lawannya, tangannya berubah menjadi pisau, langit berubah, sungai takdir muncul. Takdir adalah pisau, tebas, cahaya pisau melintas, tak bisa dihindari. Tubuh pewaris jalan mayat, terbelah dua, darah menyembur, pertempuran semakin brutal. Fang Han benar-benar melepaskan kekuatan sejatinya. Menghadapi serangan dari pewaris jalan mayat milik penegak hukum, ia langsung menyegel energi mayat, membekukan mayat kuno, lalu mengayunkan tangan seperti pisau. Mengubah kekuatan takdir menjadi bilah. Seketika, pewaris jalan mayat itu terbelah menjadi dua. Teknik ini benar-benar tajam dan mengerikan. Perpaduan antara takdir kecil dan era agung. Makna sejati dari takdir bagaikan pisau. Bahkan sosok sekuat pewaris jalan mayat tak mampu menahan satu tebasan Fang Han. Seni bela diri Fang Han, Jiyuan Shenkuan, berbagai teknik Dao, semua mengalir bebas, dengan inti kekuatan era sebagai pusat. Setiap gerakan menjadi mematikan, tak terkalahkan. Para penegak hukum istana dewa benar-benar tercengang. Dia benar-benar membelah pewaris jalan mayat. Itu ahli puncak, dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Bahkan mayat kunonya disegel. Siapa sebenarnya orang ini? Kita kira dia semut, bagaimana bisa berubah jadi iblis sebesar ini? Mereka hampir muntah darah karena keterkejutan. Perubahan situasi terlalu drastis. Cepat selamatkan dia, saatnya Wuchang bertindak. Kalau tidak kita semua mati di sini. Teriak seorang murid wanita. Wajah Wuchang menjadi serius. Ia akhirnya sadar, Fang Han semakin kuat setiap detik. Setiap pertarungan adalah peningkatan. Jika dibiarkan, akan jadi bencana. Wuchang meraung,
langit dan bumi sebagai poros, matahari dan bulan sebagai cahaya. Tubuhnya membesar, seperti dewa iblis kuno, pedangnya bergetar, membelah ruang, matahari dan bulan muncul di dalam cahaya pedang, menyelimuti Fang Han. Seorang penegak hukum berseru, ini teknik pedang matahari bulan. Dia benar-benar menguasainya sampai tingkat ini. Serangan lain datang, bintang penghancur, 10 kali kekuatan meledak, seperti 10 bintang jatuh, menghantam Fang Han. Sementara itu, pewaris jalan mayat yang terbelah mulai pulih. Energi mayat kembali berkumpul, segelnya mulai retak, seluruh ruang kripta berubah kacau. Petir, api, matahari, bulan, negara, segalanya bercampur. Fang Han menghadapi serangan gabungan tanpa gentar. Aku melangkah menuju surga, kekuatan adalah jalanku. Ia meraung ke langit, kekuatan penciptaan kembali turun. Aku akan mengubah alur ruang dan waktu. Aku akan memberi makhluk hidup keabadian. Tangannya terangkat, seperti palu dao, menghantam realitas. Kerajaan dewaku, menguasai takdir, menciptakan surga keabadian. Bom, ia melesat maju, seperti naga kehancuran, seperti penguasa kiamat. Segel era dihantamkan, pedang Wuchang, hancur. Serangan penegak hukum, tak mampu menyentuh tubuhnya. Fang Han melangkah, muncul di depan pewaris jalan mayat. Mati, ia mencengkeram, menekan, mahkota mayat di kepala, lenyap, mayat kuno, hancur jadi debu. Energinya berubah menjadi ribuan naga mayat, masuk ke tubuh Fang Han. Ini tonik besar. Fang Han tertawa, ia menggenggam tubuh lawan. Api naga menyala, 33 kali kekuatan, masuk ke tubuhnya. Tidak, jangan, aku pewaris jalan mayat, aku calon penguasa masa depan. Namun, semakin melawan, tubuhnya makin membengkak. Bom, tubuhnya meledak, hukum dewa emas hitam pekat, terlepas. Fang Han membuka mulut, menelan semuanya, seluruh hukum, disatukan, menjadi satu, pilar langit, semua tekniknya, seni mayat, dao mayat, diserap sepenuhnya, semua harta, dilebur, masuk ke tungku surga. Kini, kekuatan Fang Han kembali melonjak. Ia bahkan merasakan koneksi dengan dunia asing. Dunia mayat, tempat penuh mayat kuno, saling membunuh tanpa akhir. Namun, tak ada waktu untuk meneliti. 6 penegak hukum tersisa, menyerang lagi, kita harus bersatu. Dia semakin kuat. Wuchang, jangan tahan lagi, kalau kita gagal, kau juga mati. Wuchang akhirnya sadar, tak bisa menahan diri lagi. Fang Han sudah melampaui logika, ia meraung. Feng Yuan, aku akan gunakan seluruh kekuatanku. Kau boleh bangga. Namun, belum selesai bicara, Fang Han sudah bergerak. Satu langkah, tak terukur, langkah tanpa batas. Ia muncul tepat di depan Wuchang. Telapak tangan menghantam, langit dan bumi menyatu. Seperti naga, seperti Buddha, seperti iblis. Bom, Wuchang terpukul terbang. Tubuhnya hancur menembus ruang waktu. Seorang leluhur, dihantam seperti itu. Bunuh dia. 6 penegak hukum menyerang dari belakang. Namun, Fang Han berbalik. Di atas kepalanya, muncul sebuah payung raksasa. Dengan 4 kata, tidak terkalahkan. Semua serangan, lenyap. Aku di atas hukum. Tak ada aturan yang mengikatku. Kalian akan menanggung murka era. Aku penguasa era tanpa batas. Ia menerjang ke tengah mereka. Ah! Seorang murid wanita mencoba mundur, mengaktifkan 10 kali kekuatan. Namun, tangan Fang Han menangkapnya. Pak, ia diremas sampai mati. Pertempuran berubah total. Fang Han sudah menjadi bencana hidup di medan perang. Fang Han akan membunuh murid perempuan malang itu. Para murid penegak hukum para dewa ini, masing-masing adalah kebanggaan langit, jenius tak tertandingi. Namun kini mereka bertemu musuh alami mereka. Fang Han bagaikan dewa yang berjalan di antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan satu gerakan di tangannya, dan tidak ada yang bisa menandingi wibawa tak tertandingi miliknya. Dia benar-benar membunuh Yao Yao. Yao Yao, keparat, mati. Aku tidak percaya, dia benar-benar dewa perang yang tak terkalahkan. Yao Yao, bertahanlah. Fang Han, kau membunuh Yao Yao, semua murid penegak hukum penjara dewa akan menjadi musuhmu. Mulai sekarang, kau akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Dengan kekuatan satu orang, mustahil melawan seluruh murid penegak hukum penjara dewa. Kau sedang menanam bencana bagi Sekte Yuhua. Mulai sekarang, Sekte Yuhua akan lenyap. Bunuh.
Kau berani membunuh Yao Yao, murid penjara dewa kami akan keluar sepenuhnya dan memusnahkan seluruh sektemu. Murid perempuan penegak hukum penjara dewa ini bernama Yao Yao. Energi abadi miliknya sangat tiranik, seorang jenius mengerikan, dan jelas sangat disukai oleh banyak murid penegak hukum. Ketika mereka melihatnya dicengkeram, semuanya mengamuk seperti serigala, menyerang Fang Han untuk menyelamatkannya. Namun mata Fang Han dingin. Ia melangkah di kehampaan, dan sebuah dao agung terbentang di bawah kakinya. Tak peduli seberapa ganas serangan para murid itu, mereka tidak pernah bisa menyentuhnya. Selalu terpaut satu langkah. Jika kalian ingin membunuhku, maka kalian akan dibunuh olehku. Bukan hanya Yao Yao, kalian semua harus mati. Apa kalian pikir aku akan membiarkan kalian kembali? Hari ini kalian mengepungku, tidak satu pun akan selamat. Fang Han langsung menyalurkan energi abadi. Dalam sekejap, tubuh Yao Yao meledak dan berubah menjadi kristal negara dewa. Banyak hukum dewa emas menyatu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi pilar raksasa yang menopang langit. Setiap kristal mulai mendidih, kekuatannya kembali meningkat. Di dalam tungku, energi terus menumpuk, seolah sedang melahirkan sesuatu yang tak tertandingi. Bom! Fang Han melangkah maju dan tiba di depan seorang pria berjubah coklat. Pria itu tadi berteriak ingin membunuhnya dan menghancurkan sekte Yuhua. Pria itu ketakutan, lalu berubah menjadi kemarahan putus asa. Ia menusukkan pedang dan melepaskan 10 kali kekuatan tempur. Namun baru saja dilepaskan, Fang Han mengayunkan tangan. Pak, tubuh pria itu langsung hancur berkeping-keping. Tidak mampu menahan satu gerakan pun. Kekuatan Fang Han kini benar-benar terlihat. Setiap kali ia membunuh satu orang, kekuatannya meningkat tajam. Para murid penegak hukum penjara dewa seperti Cao Zhengyang, ahli mayat, dan Yao Yao, semuanya tokoh besar, namun kini hanya menjadi batu pijakan baginya. Kakak seperguruan Wan, pria berjubah coklat itu tewas, membuat murid lainnya gemetar. Seorang pria tinggi besar seperti pemimpin melangkah maju. Aura pisaunya tidak tampak seperti senjata biasa, melainkan kehendak murni yang terkondensasi. Ia menebas Fang Han, pedang menyapu dunia, menghancurkan segalanya. Serangan itu tanpa jalan kembali, sangat ganas. Aura darah dan api membumbung. Kalian mundur, laporkan ini ke penjara dewa. Ada iblis tak tertandingi di sini. Aku akan menahanku. Fang Han melangkah di kehampaan, lengan bajunya berkibar. Ia mengayunkan tangan, wus. Cahaya pisau beserta kehampaan di sekitarnya tersedot ke dalam lengan bajunya. Kemudian ia membentuk segel tangan. Hukum bergetar, seolah ribuan naga leluhur bangkit di bawah kulitnya. Bom! Pria tinggi besar itu langsung meledak tanpa sisa tulang. Masuk! Fang Han menangkap sisa tubuh mereka dan melemparkannya ke dalam tungku untuk dimurnikan. Tidak ada sedikit pun esensi yang terbuang. Di belakangnya, berbagai penglihatan muncul. Jiwa Cao Zhengyang, ahli mayat, Yao Yao, pria berjubah coklat, hingga Wan Xixiong meraung kesakitan, memperkuat aura ganas Fang Han. Dari 8 murid penegak hukum, 5 sudah mati. Bukankah kalian tadi sangat sombong? Menganggapku semut. Sekarang aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya semut. Energi bergulung hebat. Kekuatan Fang Han meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Lari! Cepat lari, 3 orang tersisa akhirnya diliputi ketakutan. Kebanggaan dan kehendak mereka hancur total. Mereka mencoba kabur dengan segenap kekuatan. Bom! Mata Fang Han dipenuhi niat membunuh. Ia mengulurkan tangan. Telapak tangannya meluas tanpa batas, seperti menutupi langit dan bumi. Tak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tetap berada dalam genggamannya. Tangan langit, jejak takdir. Tidak ada yang bisa lolos. Hancur, ia menangkap ketiganya dan mulai memurnikan mereka. Jangan, kami tidak akan melapor. Jangan bunuh kami, kau adalah dewa perang tak terkalahkan. Jangan memohon, bunuh dia. Bahkan jika dia kuat, penjara dewa pasti bisa membunuhnya. Salah satu dari mereka justru mengalami terobosan di ambang kematian. Namun semuanya sia-sia. Bom, ia langsung dihancurkan menjadi kabut darah dan dimurnikan. 2 lainnya menyusul, tubuh mereka meledak satu persatu. Jeritan menggema, ketiganya mati. Energi mereka berubah menjadi naga yang melilit tubuh Fang Han. Dalam radius ribuan mil, ruang berubah menjadi petir pekat, esensi hukum Dewa Emas. Tubuh Fang Han kini seperti pilar langit yang sesungguhnya.
8 murid penegak hukum penjara dewa, semuanya dimusnahkan. Semuanya dimurnikan menjadi kekuatannya. Betapa mengerikan. Semua adalah tokoh puncak di tingkat Dewa Emas, namun dibunuh oleh Fang Han yang berada di tingkat yang sama. Bahkan dewa leluhur pun belum tentu mampu melakukan ini. Namun Fang Han melakukannya. Di kejauhan, Wu Chang tercengang. Matanya hampir keluar. Bagaimana mungkin, sekuat ini? Ini masih tingkat Dewa Emas. Ini masih manusia. Ketakutan mulai muncul di hatinya. Ia bahkan tidak berani lagi menantang Fang Han. Fang Han terlalu kuat. Ia telah menghancurkan semua logika. Ia adalah penghancur kebenaran. Semua hukum tidak berlaku padanya. Wu Chang, sekarang giliranmu. Semua penglihatan menghilang. Aura kembali tenang. Fang Han berdiri dengan tenang, menatap Wu Chang. Kau adalah dewa leluhur. Kita seharusnya bertarung dengan baik. Tapi 8 semut itu mengganggu. Sekarang mereka sudah mati. Kita bisa bertarung dengan benar. Wu Chang menarik napas dalam. Fang Han, tidak, kau bukan orang biasa. Kau pasti reinkarnasi tokoh besar. Tapi kau membunuh murid penegak hukum penjara dewa. Apa kau tidak takut surga akan memburumu? Fang Han melangkah maju. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Bahkan jika ada yang menghitung masa lalu, mereka tidak akan bisa menemukan diriku. Takdirku sudah tidak ada. Suaranya dingin. Jadi, Wu Chang, hari ini kau pasti mati. Semua yang mengetahui rahasiaku tidak akan hidup. Siapa sebenarnya dirimu? Wu Chang menghadapi Fang Han selangkah demi selangkah. Tiba-tiba ia menjadi tenang, tanpa kepanikan sedikit pun. Ia yakin dengan ranahnya sebagai dewa leluhur, lebih tinggi dari Fang Han, sehingga pergi atau bertahan hanyalah soal pilihan. Ia juga melihat bahwa meskipun kekuatan Fang Han telah ditekan, di dalam tubuhnya masih terdapat kekuatan besar yang belum dimurnikan. Ia tahu, Fang Han belum sepenuhnya mencapai puncak kekuatannya. Siapa aku? Kau tidak perlu tahu. Aku adalah murid dari Sekte Yuhua. Wajah Fang Han tetap tenang. Setiap langkahnya membuat kehampaan di sekeliling terjalin menjadi jaring, segel demi segel terbentuk, seolah hendak menjebak Wu Chang. Kau ingin membunuhku? Itu mustahil. Wu Chang berteriak. Kau memang telah membunuh 8 murid penegak hukum penjara dewa, bahkan aku tidak mampu melakukannya. Tapi kekuatan mereka tidak mungkin bisa kau serap dalam waktu singkat. Begitu banyak hukum dewa emas dan esensi, bahkan 1000 hari pun belum tentu cukup untuk memurnikannya. Tubuhmu bisa meledak kapan saja. Jika aku jadi dirimu, aku akan segera mundur, mencari tempat untuk berkultivasi dan memurnikan semuanya. Tapi kau malah mencoba menekanku. Bodoh. Fang Han tertawa dingin. Karena kau telah mencapai ranah ini, seharusnya kau tahu misterinya. Kekuatan sekecil itu ingin menghancurkanku. Lelucon, datanglah, Wu Chang. Tunjukkan kekuatan terkuatmu. Gunakan seluruh kemampuanmu, agar kau mati tanpa penyesalan. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Niat membunuh Wu Chang meledak. Aura ganasnya seperti binatang buas yang memperlihatkan taring. Aku akan menusuk langsung ke inti kekuatan dalam tubuhmu dan membuatnya meledak. Ia melihat dengan sangat jelas. Fang Han telah menelan kekuatan setara ribuan dewa emas. Bahkan dewa sejati pun tidak akan mampu menahannya. Namun ia tidak tahu, di dalam tubuh Fang Han, semua kekuatan itu telah masuk ke dalam tungku, sedang dipadatkan menjadi embrio suci. Kekuatan Fang Han justru terus meningkat, seperti badai dan petir yang mengguncang segalanya. Di kejauhan, Yu dan Xuan Yun yang berada di dalam negara dewa Fang Han akhirnya tersadar. Aku tidak salah lihat. 8 murid penegak hukum, semuanya terbunuh. Suara Yu bergetar. Tidak salah, semuanya mati. Xuan Yun gemetar. Dia benar-benar murid Sekte Yuhua. Fang Han, bahkan dewa leluhur tidak bisa melakukan ini. Apakah dia dewa purba? Dia masih dewa emas. Xuan Yun tiba-tiba tersentak. Tokoh seperti ini pasti reinkarnasi sosok tertinggi. Bahkan di antara para jenius surga, tidak ada yang seperti ini. Reinkarnasi penguasa langit. Yu menarik napas dingin. Ia tidak bisa menemukan penjelasan lain. Fang Han mengirimkan pikirannya. Kalian berdua berkultivasilah di dalam negara dewaku. Serap manfaatnya. Perhatikan pertarungan ini baik-baik. Baik, kini mereka benar-benar tunduk. Wu Chang, seluruh makam ini telah kusegel. Kau tidak bisa melarikan diri, kata Fang Han tenang. Aku beri kesempatan terakhir. Berlututlah.
Serahkan peta hantu bela diri, aku akan mengampunimu. Aku hanya akan menghapus kultivasimu. Berlutut, mata Wuchang dipenuhi amarah. Ia tertawa keras. Hahaha, awalnya aku ingin pergi, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan menunjukkan kekuatan sejati seni hantu bela diri. Tubuhnya meledak menjadi cahaya, berubah menjadi inti dari peta suci. Dao tidak lengkap, peta tidak lengkap. Maka aku akan menyempurnakannya dengan tubuhku. Bom, langit dan bumi beresonansi. Tekanan mengerikan turun. Suara genderang perang, trompet, dan pasukan tak terlihat memenuhi ruang. Seluruh makam bergetar. Urat nadi roh tingkat raja mendidih dan mengalir ke dalam peta. Ini adalah medan tempurku. Di sini, aku tak terkalahkan. Mati. Fang Han tidak mundur. Ia langsung menyerang dengan 33 kali kekuatan tempur. Bayangan teknik muncul. Sungai takdir mengalir. Naga leluhur meraung. Bom, inti peta suci itu langsung ditembus. Seluruh peta hancur kembali. Tubuh Wuchang terpental. Pak, ia memuntahkan darah. Tidak mungkin, aku telah menyatu dengan peta suci. Bagaimana bisa tetap dihancurkan? Wuchang kembali ke wujud manusia. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku sudah bilang, kau tidak pernah mengerti betapa mengerikannya aku. Fang Han melangkah maju. Telapak tangannya berubah menjadi naga leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Wuchang langsung menghilang, berubah menjadi ribuan bayangan. Namun, wush! Ia muncul di atas kepala Fang Han, menusukkan pedang ke arah Tianmen. 10 kali kekuatan tempur, serangan mematikan. Namun Fang Han hanya mengangkat tangan. Tangannya langsung menangkap cahaya pedang itu. Tidak bisa lepas. Ia lalu menghantam ke atas. Bom! Wuchang kembali terpental. Semua kekuatan 10 kali lipatnya, gagal lagi. Di dalam hati Wuchang, satu pikiran muncul. Tidak bisa dikalahkan. Pergi adalah pilihan terbaik. Ia langsung melarikan diri, menyatu dengan makam, mengaktifkan formasi, dan menghilang. Namun, masih ingin kabur, Fang Han melangkah. Wilayah tanpa batas terbentang. Ia meninju kehampaan. Bom! Seluruh makam bergetar hebat. Tubuh Wuchang langsung terpukul keluar dari kehampaan. Apa teknik ini? Wuchang benar-benar tidak percaya. Wuchang sekali lagi dipukul keluar dari kehampaan oleh Fang Han. Ia telah mengaktifkan peta suci hantu bela diri, bahkan menyatu dengan kekuatan makam Ghost Wu Sengjun, namun tetap tidak bisa melarikan diri. Ia benar-benar tidak tahu, Fang Han telah mencapai tingkat apa. Mustahil, dengan peta suci itu, aku sudah terhubung dengan makam. Tidak mungkin ada yang bisa mengguncangku keluar dari kehampaan. Wajah Wuchang dipenuhi ketakutan. Di bawah tanganku, tidak ada yang mustahil. Fang Han mengulurkan tangan. Ruang bergetar hebat, dan urat nadi roh tingkat raja di dalam bumi bergemuruh. Aku akan membunuhmu sambil menyerap urat nadi roh ini. Perhatikan baik-baik. Bom! Urat nadi roh tingkat raja terangkat ke udara, berubah menjadi sungai energi yang tak terhitung jumlahnya, lalu masuk ke gerbang besar di belakang Fang Han. Itulah Tianmen, gerbang menuju tingkat tertinggi. Setiap saat, kekuatan Fang Han meningkat dengan liar. Wuchang gemetar ketakutan. 1000 bayangan iblis, 9 misteri ketidakkekalan, segel leluhur, bayangan kaisar membunuh. Berbagai teknik dilepaskan, namun semuanya sia-sia. Tangan Fang Han menutupi langit dan bumi, seperti tungku ilahi yang menelannya. Ia mulai memurnikan Wuchang secara langsung. Fang Han benar-benar iblis pembunuh. Sambil menyerap urat nadi roh, ia juga memurnikan Wuchang. Di dalam negara dewanya, Yu dan Suanyun mulai bersantai. Dia benar-benar menekan Wuchang. Tokoh nomor 1 dalam daftar buronan surga, sekarang seperti ini. Dengan dia, kita bisa berjalan tanpa takut. Mereka bahkan merasa bisa berjalan bebas di dunia. Fang Han, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Lepaskan aku, kita bisa membuat kesepakatan. Suara Wuchang mulai melemah. Terlambat, Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan. 8 pagoda melayang di atas kepala Wuchang. Api naga tak terhitung jumlahnya membelit tubuhnya. Tubuh Wuchang mulai meleleh seperti lilin. Aku tidak akan mati seperti ini. Aku adalah dewa leluhur. Ia meraung. Aura hidupnya mulai terbakar. Aku akan menunjukkan teknik terlarang. Bahkan dengan mengorbankan setengah umurku. Bom! Tubuhnya terbelah, lalu lahir kembali dalam bentuk baru. Energi hidupnya terbakar hebat. Teknik kaisar, kehancuran mutlak. Aura kehancuran menyebar. Kekuatan ini mampu menghancurkan segala yang ada.
Kau ingin meledakkan diri? Mustahil. Fang Han menyerang dengan pukulan dahsyat. Bom! Ledakan besar terjadi. 8 pagoda terpental. Bayangan Wuchang menyatu dalam ledakan, lalu menghilang. Namun, Fang Han tersenyum dingin. Ia membuka Tianmen. Daya hisap mengerikan menyedot seluruh ruang. Tangisan kehampaan terdengar. Bayangan Wuchang muncul kembali, tersedot ke dalam pusaran. Tidak, jeritan putus asa menggema. Tepat saat itu, sebuah menara tulang tiba-tiba muncul di udara. Aura kuno menyebar. Bahkan Fang Han merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia langsung mengenalinya. Itu, menara tulang. Ia pernah melihatnya sebelumnya. Siapa kau? Fang Han meninju. Namun menara itu berputar ringan, dengan mudah menetralisir serangannya. Suara tua terdengar. Anak muda, murid ini berbakat. Biarkan dia menjadi penerusku. Aku adalah Bon Sein. Fang Han berhenti. Serahkan dia padaku. Sebagai gantinya, ambil peta suci ini. Menara tulang menyerap Wuchang, lalu melemparkan peta suci ke Fang Han. Lebih baik kau mewariskan daomu padaku saja, kata Fang Han tenang. Jalanmu sudah terbentuk, warisanku tidak berarti bagimu. Suara itu melanjutkan, dia tidak akan mengungkapkan rahasiamu. Aku menjaminnya. Fang Han terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku menerima hubungan ini. Jangan lupakan hari ini saat kau mencapai Dao Agung. Menara tulang berputar dan menghilang. Fang Han menatap lama ke arah itu. Orang tua ini benar-benar tak terduga, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali fokus. Sekarang, saatnya menyerap urat nadi roh ini. Ia berubah menjadi 33 tubuh, mengeluarkan 33 kali kekuatan tempur. Formasi besar muncul. Bom! Urat nadi roh tingkat raja akhirnya menyerah. Ia berubah menjadi naga raksasa sepanjang tak terhitung mil, lalu masuk ke Tianmen. Berhasil. Yu dan Suanyun bersorak. Ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Siapa sebenarnya Bon Sein itu? Tanya mereka. Suanyun berpikir keras. Aku pernah membaca, dahulu ada 7 santo iblis, termasuk Chang Seng, dan Bon Sein, bahkan ahli mayat yang barusan kau bunuh. Fang Han mengangguk. Makam ini bukan tempat aman. Ia merasakan perubahan besar. Tanpa ragu, ia membawa keduanya dan langsung pergi. Dalam sekejap, mereka keluar dari makam. Di luar, kekacauan terjadi. Banyak dewa emas berhamburan keluar dengan panik. Pasukan Protoss menguasai makam. Lari, klan Makino hampir musnah. Fang Han hanya tersenyum dingin. Ia langsung terbang menjauh, menembus lautan kekacauan. Di atas laut luas, Yu dan Suanyun menatapnya dengan kagum. Fang Han, kau akan segera menjadi dewa leluhur. Fang Han tersenyum tipis. Belum, aku harus memurnikan semuanya terlebih dahulu. Matanya berkilat. Namun sekarang, bahkan dewa leluhur, aku bisa membunuh mereka.